Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Samuel. 2 Samuel ayat 5 Fatsal 15 ayat 24 dan 25. 2 Samuel 15 ayat 24 25. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. 26. Tetapi jika ia berfirman, begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Nah, kita belajar hari ini, saudara, bagaimana menanggapi masalah. Nah, kita lihat Daud cara menanggapi masalah. Nah, itu merupakan pelajaran, merupakan apa? Hal yang kita terima, karena belum tentu kita nanti menghadapi Daud dan menghadapi masalah, kita dapat bertindak seperti dia. Karena apa? Karena masalahnya, karena situasinya, karena kondisinya tidak sama. Tapi kuncinya, dasarnya, ini yang penting. Apa? Sikap hati, motivasi hati menanggapi masalah. Ini merupakan dasar dan kunci yang menyebabkan nanti akibatnya itu, selanjutnya itu, buat kamu apa, buat orang lain apa, buat Tuhan apa. Maka dari itu kita harus baca Alkitab. Nah, karena kalau saudara baca Alkitab seperti yang saya alami, saya sudah baca 400 kali, Tuhan bilang, terus nak. Coba bayangin. Saya pikir, ini 400 kali loh Tuhan. Iya, belum apa-apa. Bingung dah kowe. Belum apa-apa. Loh, berarti Alkitab ini itu tidak ada batasnya Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu seperti apa? Alkitab berkata apa? Apa? Nek ngomong sing keras ngono lho, aja sini sih, jangan malu-malu. Ini wis tuwa. Jangan dianggap anak muda terus. Apa? Pedang bermata dua. Terus apa lagi? Air hidup segala macam. Banyak toh? Nah, salah satunya bilang terang, ya toh? Terang hidup. Nah, terang itu warnanya apa? Ayo, nanti kan pendapatnya macam-macam. Ayo, terang itu warnanya apa?
Satu bilang putih, satu bilang banyak, satu bilang ndak apa? Ndak gelap. Nah, ini pendapatnya antik meneh ini. Terang tidak gelap. Nah, jadi dia nanggapinya dari pihak lawan. Ya dah. Nah, apalagi? Tidak. Terang bisa melihat. Terang bisa melihat. Jadi aku bingung sing bisa lihat kamu atau terangi? Kita toh. Nah ya. Jadi tanggapan itu macam-macam, saudara. Maka dari itu segala sesuatu itu kamu harus langsung sama Tuhan. Karena kalau kamu dengar hamba Tuhan ngomong ini, hamba Tuhan ngomong ini, hamba Tuhan ngomong ini, kamu bingung. Ya dah? Maka dari itu, lah terus caranya bagaimana menanggapi itu? Menghadapi kayak ini salah satu masalah ini. Hamba Tuhan mengenai terang itu ngomong ini, hamba Tuhan ini ngomong ini. Lah, aku ini menghadapinya sebagai apa? Nah, ini penting. Cara kamu menanggapi pendapat orang maupun khotbah orang maupun firman yang dibawa harusnya bagaimana? Karena hal seperti itu menentukan buat kamu. Sebab kalau kamu tidak punya dasar yang betul, kamu hidupmu tidak pernah puas. Sehingga susah sekali untuk dapat mengucap syukur dalam segala perkara. Contohnya, orang senang sama seseorang, terbatas enggak? Bisa langgeng terus sampai mati, bisa enggak? Nah, enggak bisa. Tapi orang yang masih muda enggak bakal percaya. Yang bisa berkata ndak bisa langgeng orang yang sudah ngalami asam garamnya dunia. Ya dah. Kita kalau dengar garam, mesti pikirannya asin, ya dah. Padahal ada garam yang ndak asin. Ayo bi coba. Garam apa? Garam apa? Garam meja. Loh, garam meja itu enggak asin. Asin toh. Garam Inggris pahit. Marai mencret. Nah, yang namanya garam aja Indonesia, Inggris lain lagi. Betul tak? Makanya. Jadi dasarnya itu kamu nangkap itu bagaimana? Kamu harus nangkap firman itu dengan sikap hati dan motivasi tanya Tuhan. Jadi jangan menentukan dulu, memvonis dulu. Sebab kelemahan kita itu adalah tidak pernah mau terima salah. Tidak pernah mau terima kelemahan kita. Karena itu sudah ditanam dari Hawa. Jadi dari sananya saja pertama kali Tuhan tanya, "Ngapa kamu makan?" Tidak pernah hamba Hawa bilang, "Aku
ketipu setan. Nah, ini ular itu loh yang menyebabkan. Jadi dia tidak mau salah. Ngerti tidak? Selama kamu tidak berubah jadi ciptaan yang baru, kamu nanti ngalaminya akibatnya persis Hawa. Karena itu kutuk berlaku terus selama-lamanya. Tapi kalau di dalam Yesus, kamu bisa dijadikan ciptaan baru. Jadi kamu harus punya pandangan, kalau kamu punya masalah, dan terutama masalah itu yang membuat kamu marah, jengkel, kamu tidak puas, kamu jadi jatuh, kamu harus punya sikap bagaimana menghadap Tuhan. Kemukakan masalahmu sebelum kamu mengambil keputusan. Tapi itu ketanyakan, Tuhan, aku menghadapi kayak gini. Buat aku, ini pasti Engkau punya maksud. Dan jadikan aku sebagaimana yang Engkau mau. Jadi umpamanya kamu menghadapi masalah terus kamu sudah jengkel gitu toh. Sudah jengkel loh ini, sudah jengkel. Berarti kalau sudah jengkel itu sudah jatuh apa belum? Nah, jatuh pun itu ada kategorinya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, kalau kamu mau berbuat jahat, jangan langsung dikemukakan, disimpan dalam hati dulu. Nah, itu ada tahapnya, belum final. Nah, tapi itu sudah jatuh, cuma belum berbuat. Jadi angen-angen itu sudah jahat. Sebab Alkitab berkata, orang yang memejamkan matanya itu pasti punya maksud nakal. Ya dah? Nah, tapi semuanya itu bisa berubah. Hanya Tuhan yang bisa, karena apa? Roh Kudus penolong. Jadi kalau kamu mengalami apapun juga, umpamanya kamu punya suami, kamu punya istri, kamu punya anak, kamu punya pacar, mengecewakan atau ngomongannya itu tidak enak, itu jangan kamu langsung jengkel. Belajar langsung menghadap Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Jadi jangan lalu, dah enak sedang ngomong ini dah enak, terus kamu lali kamar, sembahyang. Nanti orang yang membuat kamu dah enak itu, yang marahi kamu atau yang nyinggung kamu, tambah marah atau tambah senang? Ya tambah marah. Nah, sebetulnya marah itu salah siapa? Dia tambah marah, salah kamu atau salahnya dia? Nah, dua-dua. Yang satu tak ninggal dan yang satu lah kok mau dibuduin. Ya dah. Nah seandainya kamu dia kemana? Terus kalau kamu ikuti terus sembahyang, nanti kan hilang jengkelmu. Lah jangan begitu. Lah itu namanya kurang hikmat. Kamu dia ngomong tidak enak, langsung dalam hati bertanya, Tuhan, aku diomongin gitu, apa yang aku harus lakukan? Dalam hati, nanti kan luar biasa juga. Umpamanya, contohnya suami istri itu asal ngomong, loh ini orang cinta, tapi tiap kali ngomong mesti ribut. Loh ini tak alami dewek. Jodoh diberi Tuhan sebelum aku kenal, belum aku tahu. Tapi
Tapi setelah saya terima, dia terima, ngomong. Setiap ngomong, mesti ribut. Ayo, lalu kita kerap kali ngambil konklusi tidak jodoh. Satu, kedua, dijodoh dikasih Tuhan kok bertentangan, kok tidak sejalan. Wah, ya tak? Nah, karena apa? Karena kamu belum ngerti, belum rendah hati, belum rela. Ini saya sendiri. Saya pacaran sama istri saya itu berapa? 13 tahun. Saya yakin tidak ada yang pacaran lebih dari 13 tahun. Aku sampai, apakah saya tidak mau atau dia tidak mau? Tidak. Tapi prosesnya itu dibuat sama Tuhan begitu aneh. Lucunya tiap kali ketemu mesti ribut. Dan ujungnya nangis dia. Karena saya diktator ya toh. Mau enggak mau, tidak apa-apa, tinggalkan saya. Sebabnya apa? Yang ninggal ke kue, bukan aku. Jadi aku tidak salah mbak Tuhan. Jahat dah, nakal dah. Nah, iya. Jadi kalau kue kue dah tahan, tinggalkanlah. Tapi sing ninggal ke kue, tidak aku. Nah, sebaliknya istri saya bilang, Tuhan engkau ngasih gini, ya sudah tak terima. Tapi karena engkau, bukan karena dia. Tidak ada yang baik, tapi karena engkau. Oke. Ngerti tidak? Itu sikap yang dipunyai Daud. Jadi Daud dia melarikan diri. Coba bayangin, anaknya berontak, kok dia takut? Goliat aja tidak takut kok. Sampai anaknya dia lari, loh. Kan lucu toh? Sampai panglima-panglimanya merasa apa? Gregetan dia. Makanya pada waktu dia dilempari batu sama Simei, si Abisailah, raja tuan, izinkan aku tak penggali orang itu. Malah Daud bilang apa? Urusanku apa ambek kamu? Udahlah biarin. Siapa tahu dia itu disuruh Tuhan. Nah, ngerti? Jadi cara menanggapi masalah itu harus kembali balik ke sama Tuhan. Sebab kita belum tahu. Ngerti tidak? Kalau kamu tidak kembalikan sama Tuhan, pasti kamu mengalami penderitaan dan tidak enaknya. Ini saya alami sendiri sama istri saya. Dan itu terjadi pacaran 13 tahun loh. Terus kawin. Sampai sekarang itu saya sudah kawin 45 tahun. Jadi tambah 13 berapa? 58. Bayangin. 58 tahun kawin. Itu belum membawa perubahan yang luar biasa. Kenapa? Dua orang ini diproses itu lama sekali. Saya sudah berubah 180 derajat, istriku belum bisa. Sampai aku bilang, kenapa yang gue belum bisa? Saya tahu jawabannya apa? Berapa tahun gue neken aku terus? Berapa tahun aku harus menderita, kamu untuk harus ya? Aku bilang enggak. Aku bilang enggak nurut. Out. Sampai
Dia bilang, aku mbok suruh auto saya kemana? Bapak ibuku mati, tidak punya apa-apa. Jadi kamu buang aku. Enggak. Kalau kamu tidak sanggup, out. Jadi kamu sendiri yang buang. Bayangin. Itu apa ndak orang licik? Licik toh? Dan jahat ndak? Jahat. Satu saat sampai tiba waktunya Tuhan beracara. Ini bahwa Tuhan itu ada waktunya, dan Tuhan kalau beracara dan Tuhan bertindak, tidak permulaan terus bertindak. Itu yang kamu minta. Enggak. Mentok-tok sampai apa? Tidak ada jalan keluar, terus ujung-ujungnya mati. Sebab Tuhan selalu ngomong, siapa yang sayang nyawa malah kehilangan. Jadi selama kamu masih sayang nyawa, Tuhan ini belum bertindak. Ini kamu harus tanamkan. Sebab hal ini yang menyebabkan orang anak-anak Tuhan tidak tahan dan jatuh di tengah jalan. Ngerti? Makanya saya katakan, ngucap syukur, gelinding, rela, udah terima. Karena kamu belum mengerti. Dan ternyata setelah saya bisa melakukan itu, karena setiap kali saya menghadap Roh Kudus ngajari diam, tenang. Nah, dan Roh Kudus itu kalau ngomong ndak langsung saat itu, ndak. Dia cuma bilang diam. Sudah, saya nurut, baru nanti ditambahi lagi loh. Kalau saya sudah diam, tenang, menerima, baru dia cerita mengapa itu begini. Oh, baru lega dan tahu aku sing salah, bukan dia. Nah, sehingga akhirnya keluar baik lagi. Ngerti? Itu jalan untuk menghadapi masalah. Masalah apa saja itu dasarnya cuma itu. Keuangan, rumah tangga, penyakit, apa saja dasarnya hanya itu. Makanya kalau kamu tidak bergaul karib sama Tuhan, firman dan Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupnya sampai akhir. Pasti berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang kuat. Karena apa? Karena lawanmu itu setan, yang umurnya itu berapa ribu tahun, yang pengalamannya itu luar biasa. Tapi kerap kali kita sudah jadi anak Tuhan, Tuhan Yesus sudah menang, wah nyanyi apa? Aku lebih dari pemenang, lalu kurang ajar, luar biasa. Jadi tidak ada setan sedikitnya. Jengkel lalu dihancurkan saja. Ayo, betul dah? Nah, mbok hancurke apa mbok tangkep diikat atau mana? Kamu lebih senang mbok gencat sampai hancur dah? Ya dah. Kamu lihat Tuhan Yesus selama di dalam dunia itu, dia ngusir setan itu, ada yang dihancurin? Ada? Tidak ada. Paling-paling diapakan? Iki keluar. Jangan ganggu dia lagi. Tapi kita lebih
Galak toh? Lebih galak, lebih kejam. Makanya direktur sama satpam galak mana? Ya wes. Lah kamu tuh direktur atau satpam? Maka dari itu tuh kamu kalau dasar ini kamu terima, kamu menikmati. Baru semua terbuka. Dan istri saya itu sampai sekarang umur 75, saya sendiri jadi heran. Herannya apa? Tambah tua, tambah keriput, tambah kempes semuanya. Kok cintanya ndak hilang, ndak kempes? Itu piye ya, aku bilang itu. Itu bagaimana? Aku sendiri ndak ngerti. Jadi kalau ditanya, bagaimana Pak? Kok Anda sama istri kok bisa terus gitu? Nggak ngerti. Aku ngelinding wae kok. Ya jungkir balik. Tapi setelah dipikir, wah Tuhan itu memang sayang luar biasa. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul enggak? Pertama dikasih tipis. 13 tahun. Lalu mulai mongkok. Jadi padat, ya toh? Wah itu kan kesukaan saya. Jadi tambah seneng toh. Setelah padat ada mode apa? Mode tipis. Ada zaman tipis itu, zaman tipis ya toh. Nah, lalu saya kan tidak kepingin karena sudah pernah punya, ya toh, yang tipisnya kayak gitu. Jadi saya tidak tertarik. Terus modenya ganti lagi moloh, sudah punya. Ya nah. Terus sekarang zaman gendut. Loh, kamu coba lihatin bintang film banyak yang gendut-gendut. Ya toh? Aneh ya? Aku punya. Karena istri saya dari 37 jadi 73. Wendut banget. Aku bilang, gue kok budere sampai kayak jeremah. Saya nikmati orang gendut. Ayo, jadi komplit toh? Komplit. Jadi orang lain belum nikmati, aku sudah nikmati. Tapi loh, tapinya masih jatuh juga. Ini loh ngerti. Itu manusia. Aneh lah. Sampai aku ya kadang-kadang bingung. Loh kenapa Tuhan bilang itu dosa yang ada di dalam daging dan jiwamu. Nah, terus bagaimana Tuhan? Hanya dengan Yesus engkau bisa mengatasi. Nah, jadi jangan nyalain orang. Tapi belajar dasar-dasarnya ini punya dulu. Jadi jangan sampai kamu ini seperti saya ngalami keburu Tuhan ini datang kamu belum apa-apa. Bayangin 58 tahun ya hilang loh. Contohnya kamu sekarang terus nanti dikasih jodoh pacaran dulu 13 tahun ya sudah keburu Tuhan ini wis datang kamu nih tidak nikmati. Jadi jangan batasi. Makanya saya kasih tahu, jangan minta jodoh. Tapi ngucap syukur, Tuhan engkau beri, ya aku terima. Enggak, ya enggak apa-apa. Cuma berikan aku jalan keluar dan kekuatan mengatasi gejolak cinta. Lah. Sebab Tuhan itu turut beracara dalam segala perkara. Jadi jangan kamu kira kalau cinta itu dosa. Memang. Kalau kita pikiran sudah
cabul itu sudah dosa. Nah dulu. Nah, tapi tidak bisa atau tidak. Ya toh. Dan kamu tidak bisa nolak. Lah, faktor kerja Tuhan ini yang kamu tidak pernah perhatikan. Artinya yang Tuhan bekerja itu yang umpamanya gini, kok aku bisa melakukan itu bagaimana ya? Kok aku bisa kuat? Kok aku bisa menerima? Aku sendiri tidak tahu. Aku udah seneng, tapi kok enggak apa-apa, kok bisa menerima? Itu faktor itu aku nerang itu udah ngerti, wong aku ini bukan pengajar, tapi mengalami. Jadi saya cuma ngomong faktor itu loh. Apa itu? Nanti jangan tanya saya, tanya sama Tuhan. Kalau enggak nanti kamu peti eskan, nanti ada orang ngajar menerangkan. Itu cara Tuhan. Jadi jangan penasaran cari dewek, rugi. Udah, yang belum ngerti kamu ngomong, Tuhan aku belum ngerti, tolong terangkan. Tidak boleh ya sudah, peti SCC. Jadi kayak makanan yang kamu sedang diet, tidak boleh. Ya jangan dibuang, jangan kasih orang, masuk ke peti es dulu. Itu pun tanya Tuhan. Tuhan aku ini sementara belum boleh makan ini yang aku sedang diet. Tapi tak kasih ke orang, tak buang atau tak masuk ke peti es. Perkara itu saja coba belajar bicara. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu diberi tanggung jawab yang besar. Tapi kamu kerap kali kepengennya yang gede-gede, yang kecil tidak mau. Justru kamu jatuh kepleset karena kulit pisang. Kamu jatuh karena kerikil kecil, ya dah. Kalau gede, kamu tidak bakal jatuh karena gede. Nah, kelihatan loh. Yang hindar itu soalnya. Maka belajar dari Daud. Tuhan berkata, kenapa sih Tuhan generasi ini kok engkau suruh belajar dari Daud? Aku mau. Nah, makanya dikatakan Sugi tadi anugerah. Lah kalau semuanya anugerah, lalu bagian kamu apa? Hah? Bagian kamu lalu apa? Nah, satu dasar yang pertama, kamu mau. Itu yang pertama itu sikap dan motivasi hatimu mau. Nah, kalau kamu sudah mau, tinggal ngomong sama Tuhan, terus rela. Nah, kalau saya katakan rela, itu kamu nanti tidak bakal menilai enak tidak enak. Kalau tidak enak ya kamu bilang, pasti Tuhan punya maksud baik. Ya dah. Lalu yang ketiga, ngucap syukur. Itu. Nah, setelah itu kejadian, nanti akibatnya baru kamu nerima. Yang penting itu mau dulu. Karena demikian kamu mau, setan tidak bisa menuntut. Karena aku bergaul dengan Tuhan itu kerap kali diajari gitu. Contohnya doa yang saya ajarkan. Berdoalah, paksakan kehendakmu dalam hidupku. Banyak yang tidak bisa terima. Saya dulunya pun tidak bisa terima. Kenapa? Kenapa harus engkau paksa? Bukankah Adam dan Hawa pada waktu engkau berikan, kamu berikan hak menentukan kehendaknya sendiri. Tuhan berkata, justru karena itu aku ngajar kamu paksakan. Kenapa?
Sebab tidak ada orang yang bisa menyelesaikan tugasnya kalau tidak Tuhan. Nah, untuk minta Tuhan kerap kali bilang, Tuhan tolong dong, ya tak? Tolong itu kamu baik, tapi kenyataannya kamu dikasih tahu pun tidak bisa terima. Tuhan dikatakan kerap kali jangan, kamu tetap tidak bisa, tetap dilakukan. Ngerti tidak? Lalu Tuhan ngajar aku paksa. Loh, terus aku kalau bilang paksa itu, jadi kamu nanti memaksakan kehendakmu dalam hidupku. Ya, saudara tahu, saya cuma mau, oke, saya nurut. Setelah saya nurut, setan mengadu kepada Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, engkau melanggar firman-Mu sendiri. Kenapa Yusa engkau paksa? Tuhan itu tidak pernah kalah. Tuhan bilang apa? Dia yang minta. Bukankah Alkitab berkata, mintalah, maka kamu akan diberi. Aku terus gini, ternyata setan akali ya. Ya sudah. Dia yang ngajari, tapi setan itu ternyata kalah pinter dari Tuhan. Nah, dia maha kuasa dan dia tidak boleh melanggar firman-Nya. Nah, makanya dia tidak bisa maksa kalau orang itu tidak minta. Nah, orang itu minta dasare firman. Dia bilang mintalah maka akan diberi. Nah, tapi aku bisa minta, mau ajari. Ya toh? Setan ini tidak tahu kalau aku diajari Tuhan. Karena kalau Tuhan ngomong, belum tentu setan tahu. Dan tidak boleh tahu. Tapi kenapa kalau Tuhan sudah ngomong, kok setannya jadi tahu? Kenapa? Karena gara-gara kamu. Kalau diomongi, itu tidak bisa nyembunyikan diri. Tidak bisa diem. Tahu. Contohnya diomongi Tuhan gitu, seneng. Kamu sudah ngomong wis setan. Iya, caranya ngomong piye? Mukamu berbinar-binar. Nah, setan ini langsung tahu, seneng ya. Pasti ada sebab ini, senengnya kenapa ini? Ketahuan. Bayangin, saudara. Setan itu begitu pintere, itu kayak gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman. Masih waktu di tahun berapa tuh? Tahun 71. Wah, jadi dokter dan menggebu-gebu pelayan Tuhan. Lalu di rumah saya, kita tinggal, saya dan Nani dan anak adik-adik dan anak-anak itu Iin. Ada setan di rumah. Dia bilang, wah, Nani bilang, setannya kok tinggi sak plafon. Kayak jenderal, bawa pakai pakaian perang merah. Terus saya bilang, mana setannya? Aku agak ngomong gitu. Saya dipukul sama tongkatnya, mencelat 2 meter. Buak, jatuh. Terus Nani bilang, Kak, Tuhan ngomong, jangan kurang ajar. Ayo gue, bingung dah. Padahal kamu nyanyi, aku lebih daripada pemenang. Ngadepi setan, Tuhan bilang, jangan kurang ajar. Aku sampaikan, kan engkau sudah kalahkan. Iya. Lah aku kan anakmu. Iya. Kenapa aku tidak boleh
kurang ajar Mbak setan. Kamu itu tahu dah, setan itu umurnya sudah ribuan tahun dan dia itu bekas pengawal Tuhan yang tertinggi, orang yang nomor satu. Setan itu sama Gabriel itu tinggi, setan. Aneh, sama Mikhail tinggi setan. Makanya pada waktu berebut mayat Musa, setan mau ambil mayatnya, mau dihancurkan karena dia mau ngancurin Musa, ngalahke Musa dan Isa, jadi mayatnya jadi hancurke, ya toh? Itu persis zaman sekarang. Demonstran melawan Presiden Daisa, gambarnya jadi bakar diinjak-injak. Itu watai setan toh. Nah, ya toh? Tapi kamu sebetulnya melakukan itu enggak? Punya watak kayak gitu enggak? Contoh nih, kamu jengkel sama pacarmu, sama istrimu, sama anakmu. Terus sing mbok apa? Sing mbok suwe-suwe apa nih? Sing mbok sobek-sobek apa Fotone Rocky. Ayo, sama toh? Nah, kamu tidak sadar toh, ternyata kamu punya sifatnya setan toh. Ngerti enggak? Saya itu setelah ngalami semua, baru mata saya terbuka. Cintanya Tuhan itu bagaimana? Jadi sama istri sama itu, kok berubah ya Tuhan? Iya, karena nurut satu, karena kamu mau saja, itu sudah dihitung sama Tuhan. Terus tambah dengan rela, hamba mengucap syukur, itu luar biasa. Saya pada waktu kecelakaan otak miring loh, tapi dagingnya, jalannya, mikirnya ndak miring, tapi uteknya miring. Diameternya menurut ilmu kedokteran miring setengah mili loh, itu sudah koma. Aku miring 3 mili, koma ndak, masih sadar, sakit enggak, sadar, diajak ngomong bisa. Dokter itu ya gini, ini orang apa? Ini orang apa? Dia bilang, sebab textbook tidak jalan semua. Harus sakit enggak sakit, harus koma enggak koma, harus gila enggak gila. Jadi saya malah di rumah sakit itu enggak dikasih obat. Padahal pada waktu datang saya jalan sendiri. Dokter bilang, kamu tadi kesini pakai apa? Jalan. Orang kaya kamu masih bisa jalan. Nah, nyatanya aku sampai di rumah sakit toh. Bagaimana mungkin? Dia bilang, mau dikasih obat. Ini dokter 5 ini konferensi bilang, dikasih obat apa ya? Sing satu bilang, nah, dikasih obat dong, sakit enggak, sadar ya. Terus dikasih obat apa? Akhirnya 55 bilang gini, ya sudah didieman aja dulu lah. Loh, mbok diemi apa enggak mati? Ya iya, enggak didiemi ya mati, didiemi ya mati. Ya wis lah. Tapi dokternya satu, bedah, tengkoraknya dikeluarin. Terus darahnya disedot. Loh ya mbok sedot nanti dek, kena uteknya kan turut kesedot, uteknya malah cacat. Loh ya pelan-pelan, jangan nyenggol. Tapi dia bilang, mana mungkin wong otak itu lekuannya, lembahnya banyak.
Ayolah terus piye? Ya sudahlah, biari umure toh sudah tua. Jadi kalau mati ya normal. Jadi dokternya tidak disalahin. Dibiarkan. Justru dibiarkan itu berkat buat saya. Sebab adanya saya dibedah malah repot. Infeksi. Bayangin. Sebab kalau dibedah dibuka semua, itu tengkoraknya taruh lemari es. Bayangin, otaknya dibiarkan terbuka. Tidak infeksi. Ini ada teman Ome Steve kalau tidak salah, hamba Tuhan. Sama ngalami saya, seperti saya, tengkoraknya dibuka 3 bulan belum sembuh, akhirnya mampus. Koma. Saya malah bangun. Itu maunya Tuhan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya cuma begini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ini Engkau biarkan, pasti Engkau punya maksud. Aku hanya mengucap syukur. Dalam waktu 10 hari semua beres. Dalam waktu 3 minggu semua beres dan suruh pulang. Sempurna. Bayangin saudara. Itu Tuhan. Dokter bilang minimal 3-4 tahun. Kamu baru bisa balik. Kamu bisa nyopir setahun kemudian. Belum 3 minggu, 3 hari aku sudah nyopir. Sebulan kemudian aku sudah khotbah di sini. Sampai orang bilang, Pak Yusa, enggak pusing, enggak. Normal. Kamu lihat aku normal, enggak. Normal. Itu Tuhan. Maka dari itu, saudara, kalau kamu mau cepat-cepat, kamu gak boleh gitu. Itu berarti kamu mau sendiri. Terima aja. Mau cepat mau lambat sukamu, urusanmu be Tuhan. Ngerti enggak? Belajar semua kembaliin pada Tuhan. Nanti Tuhan yang mengatur. Luar biasa. Itu hidup dengan Tuhan. Nah, sekarang kalau kamu sudah punya satu modal, mau, rela, dan mengucap syukur, hasilnya itu luar biasa. Kenapa? Yang kerja Tuhan, bukan kamu. Yang mengerjakan Tuhan, seperti yang Suki tadi katakan. Yang mengerjakan semua Tuhan di dalam diri kita. Wah, itu luar biasa. Maka dari itu kamu perhatikan Daud. Daud nerima gitu, udahlah. Loh, kalau kita pikirkan bahwa tabut Tuhan mau ikut lari sama dia, dia bilang jangan, sudah balik, bawa pulang. Bayang. Seolah-olah dia disertai Tuhan, tidak mau. Bukan. Tapi dia tahu, jangan Tuhan ikut aku menderita. Udah, biar pulang. Nanti kalau Tuhan berkenan, aku mendapatkan kasih karunia, nanti aku masih boleh lihat ketemu dia. Sikap yang seperti itu bukan menolak, tapi menghormati, mengagungkan. Ngerti? Itu yang menyebabkan hatinya Tuhan itu bahasa Jawanya itu ndak tegel. Ya, tidak sampai hati, tidak tega untuk tidak bertindak. Ngerti?
Itu Tuhan. Kita kerap kali kan mau menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan ngasih kita supaya apa? Pengen apa? Kita nangis, kita minta dengan bertalu-talu, puasa. Itu maksa Tuhan. Ngerti enggak? Secara enggak sadar. Tapi yang Tuhan mau itu apa? Hati yang hancur. Yang bisa menggerakkan hati Tuhan itu hati yang hancur. Nah, hati yang hancur itu seperti apa? Hati yang hancur itu ternyata itu ada macam-macam kategorinya. Hati yang hancur karena kamu sedih, hati yang hancur karena kamu bertobat, sama hati yang hancur karena kamu sakit hati, merasa disakiti. Yang mana yang Tuhan paling suka? Bertobat. Lah, bertobat tuh yang mana? Menyadari kesalahannya, rela disalahkan, dan menerima perlakuan orang karena aku yang salah, menerima hukuman karena aku yang salah. Jadi kalau namanya bertobat itu harus rela menerima hukuman. Tapi kamu kalau bertobat rela menerima hukuman atau malah banyak protes? Itu bukan pertobatan. Karena bilang gini, aku kan sudah bertobat, mengapa harus ngalami terus? Mengapa ini? Lah itu bukan bertobat. Itu apa namanya? Berontak. Tapi kamuflasenya bertobat, mengasihi diri sendiri. Nah, padahal yang disebut mengasihi diri sendiri itu jerat untuk kamu berbuat dosa. Makanya Tuhan dari permulaan pesan sama saya, awas, jangan kasihan diri sendiri. Karena itu adalah jerat di mana selalu setan pakai untuk menjerat kamu. Contohnya, kamu jengkel sama seseorang, kamu berdoa, Tuhan, setan tidak tinggal diem. Dia selalu ngomong gini, lah iya, kamu kan tidak salah toh ya, kamu sudah baik. Tapi dia itu loh yang bikin gara-gara gini. Nah, terus kamu bilang, iya, salah, jatuh. Dan setan selalu gampang menjatuhkan, selalu memakai melalui kasihan diri sendiri. Karena apa? Kamu tidak mau rugi, kamu tidak mau disalahkan, kamu tidak menyadari kelemahanmu. Ngerti? Dan itu jangan kamu kira gampang, paling susah di dalam hidup ini. Dalam satu segi, contohnya kamu tidak mau disalahkan saja, itu menghilangkannya lama sekali. Karena itu dasar ada di dalam jiwa. Ngerti? Nah, terus bagaimana Pak? Rasul Paulus sendiri sampai ngomong, apa yang aku ingin berbuat baik, justru yang tidak baiknya aku lakukan. Lah terus akhirnya Paulus bilang apa? Yang melakukan di dalam aku yang tidak baik itu siapa? Dia bilang apa? Dosa yang ada di dalam diriku. Dosa itu apa? Melanggar firman Tuhan. Nah, jadi ternyata di dalam diri kita ini ada berapa
pribadi. Minimal 2. Tapi dari 2 itu dosa yang ada di dalam diri kita itu banyak. Karena apa? Anak beranak. Nah, lalu Paulus tidak memberi jalan keluar, tapi cuma bilang dosa yang dalam diriku. Terus dia bilang, aku orang yang celaka ini. Untung ada Yesus yang bisa nolong aku. Dan memang kuncinya di mana? Hanya percaya. Percaya Yesus, Yesus nanti yang membuat jalan untuk kamu mengatasi tiap masalah. Nah, tapi karena tahun-tahun ini adalah tahun akhir, itu Tuhan itu luar biasa. Ini karena saya alami dewek, saya akui. Aku tuh ngajar TSWA. TSWA itu 12 tahun ya. Hanya yang di permulaan sama yang akhir. Ini. Di tengah-tengah itu semua orang bilang, Pak, kok tidak mau ngajar sih Pak? Bukan tidak mau, belum disuruh. Kan kita butuh Pak. Ya, siapa yang tidak butuh? Tapi kalau tidak disuruh, ngapain? Nanti saya ngajar ya paling-paling angin lalu. Wong ini disuruh saja, kamu gak bisa terima semua. Loh, jujur, saya itu tahu. Kalau kamu ini tidak semua bisa jadi kayak Daud. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu tidak usah lihat hasil, itu urusanku. Sebab aku sudah melihat ini targetnya berapa, jatahnya berapa. Ini nanti bisa jadi di sana, bisa jadi menteri atau jadi wali kota atau bisa jadi gubernur atau jadi lurah atau jadi satpam. Itu sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Tapi kamu wajib mengucap. Jadi satpam lumayan. Kenapa? Sebab satpam di sana itu kerjanya paling ringan. Kenapa? Tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran. Jadi kerjanya apa? Jalan-jalan, kontrol. Halo. Terus ngomong apa? Tuhan baik. Selesai. Ya dah. Oh, semua dia. Oh, dia ada di mana-mana. Jadi kalau kamu nanti di surga itu ada yang tanya gini, Pak, nanti di surga itu bisa ketemu Tuhan Yesus? Oh, setiap saat. Maksudnya setiap saat loh. Tuhan kan di istana Pak. Iya. Tapi demikian kamu kepingin, Tuhan ini muncul. Begitu sayangnya sama kita, itu begitu. Demikian kamu kepingin, muncul Tuhan. Nah, tapi apakah yang kepingin itu 1 orang atau 1000 orang atau 1.000.000 orang di sana? Tidak masalah buat Tuhan. 1.000.000 ya Tuhan muncul 1.000.000. Jadi tidak masalah. Tapi di sana tidak banyak. Tidak. Kenapa? Ya, kamu contohnya kamu kalau sudah kebiasaan sama papa mamahmu atau sama saudaramu, dia masa timbul sendiri kepengen ketemu enggak? Ayo, kamu tinggal di rumah yang setiap hari kamu kumpul. Ada enggak keinginan ingin ketemu? Nah, belum pernah memikirkan itu, belum pernah bayangin dah. Kapan kamu ingin ketemu? Kalau berjauhan. Padahal nanti di surga itu
tidak berjauhan, ya toh? Nah, jadi kamu bisa kepingin ketemu Tuhan dah. Dari situ kamu tahu hatimu, kerinduanmu sama Tuhan sampai di mana. Ini tak alami aku dewek sama istri saya. Saya setiap hari itu kan sudah ketemu ya tidur bersama, ya toh? Jadi tidak ada kepengen apa, itu bahaya. Ngerti tak? Nah, istri saya itu lucu. Kalau mau tidur bilang, yang mau madep sini sih. Selalu kok madepnya mungkur sana. Aku bilang, loh, bukan aku ngungkuri kamu. Karena jantungku ini letaknya kan di sebelah kiri. Jadi kalau madep sana itu rasanya enggak enak. Jadi enak ke sini. Oh. Jadi dia, oh, ya sudah kalau gitu. Bukan karena kamu membaliki aku toh. Nggak. Ya sudah kalau gitu. Kalau mau tidur, boleh ya nyium kamu Oh ya mau. Jadi kalau mau tidur sembahyang dulu, cium pula, dah tidur. Loh, ngerti enggak? Itu enggak bisa dipikir, keluar sendiri sesuai dengan hatimu. Nah, nanti kamu di surga ya begitu. Nah, itu dimulainya di sini. Di sini kapan kamu saat-saat kepingin ketemu Tuhan? Nah, kapan? Setiap saat? No. Kapan ketemu? Kalau sedang menderita. Kalau sedang seneng, nah, itu yang Tuhan tidak boleh. Justru kamu sedang seneng, itu diawasi setan. Kamu harus belajar setiap saat ngomong sama Roh Kudus. Jadi kalau kamu sedang seneng, kamu ngomong, Tuhan, aku ini sedang seneng. Daerah mbok pegangi, aku pasti nyelonong gitu. Nah, ngomong aja. Jadi seolah-olah, nah kamu kok seolah-olah kok segala-galanya Tuhan. Iya. Apa enggak Tuhan ini bosen? Nah itu bedanya. Tuhan itu enggak kayak manusia, bosenan. Karena di situ dikatakan Tuhan itu setia, tak pernah bosan. Padahal kamu coba, kamu punya pacar, kamu punya istri, punya suami, punya anak. Kalau tiap hari gerembengin kamu terus megangi bajumu terus, kesel dah? Kesel dah? Nah, kalau kita sama Tuhan itu mbok gendoli terus kok dia enggak kesel, malah kerap kali gini. Aneh gue, tapi aku suka. Sebab apa? Saya tuh pernah dikatakan gini, kaget aku. Lihat Tuhan Yesus tuh duduk di kursi. Kursinya bagus sekali, meskipun bukan kursi kerajaan. Aku bilang, wih, Tuhan, wah, gitu. Terus kemudian Tuhan bilang, ada anjing kecil, anjing kecil, jilati jempol kaki. Aku bilang, anjing itu ngapain? Apa ndak bikin orang geli? Wong jempol di jilati terus gini-gini, senengnya luar biasa mainan jempol. Jempolnya Tuhan loh. Lalu Tuhan bilang gini, bisa? Kenapa Tuhan? Kamu lihat apa? Lihat engkau. Kenapa kamu lihat aku? Kamu tidak merhati itu yang di kakiku. Iya, ada anjing kecil. Aku bilang, ngapain anjing kecil itu? Kamu tahu siapa itu?
Tuhan bilang, kamu tahu enggak? Itu kamu. Bayangin. Soalnya apa? Ngalami sih. Aku sedang doa puasa di Ungaran. Seberapa hari ya itu? Seminggu. Pas aku di Ungaran, cucuku lahir, si Bevis ini. Jadi aku kan tidak bisa dikasih tahu. Tapi malamnya Tuhan kasih tahu. Tuhan bilang, cucumu lahir. Namanya siapa Tuhan? Beavis. Nama kok aneh. Aku, nah itu apa sih Tuhan artinya? Oh bapak ini Semi ini kok ngasih nama kok aneh-aneh. Ada toh orang namanya Beavis. Sak dunia cuma satu uang. Tuhan bilang itu bagus. Apa Tuhan? Sapi jantan yang berkenan kepadaku, yang elok. Waduh, aku tuh bisa keluar hati yang bangga. Aku bilang gini, waduh cucuku wes sapi jantan. Engkongnya apa Tuhan? Loh, itu keluar dewek gak sadar. Betul tak? Wah, pikiranku ada cucuke sapi. Ya toh, ya paling enggak yang kongnya ya sapi toh ya. Paling enggak, betul tak? Tuhan bilang apa? Apa? Kamu? Iya. Tanya itu sampai 3 kali. Kamu? Iya. Kowe kepengen tahu kamu siapa? Iya. Langsung dibuka. Tuhan itu bawa anjing, dirantai, dipegangi. Terus lihat anjing perempuan. Lari sana. Terus Tuhan bilang, kamu tahu siapa asuh anjing itu? Aku Tuhan. Sebab mata keranjang itu baru 1 sekilo, segi mata keranjang itu. Ya toh? Anjing toh? Oh, nangis saya kayak anak kecil. Aku tuh cucuku saja sapi jantan, engkongi anjing. Bayangin saudara. Nah, tapi kalau Tuhan itu ngomong gitu, bukan berarti ada inkarnasi. Ngerti tidak? Nanti datang ini jadi anjing, nanti tak mati bangkit lagi jadi sapi. Tidak ada. Ini cuma Tuhan gambarkan watak perangai dan status kita di hadapan Tuhan dalam segi itu mata keranjang. Kamu tuh kayak anjing kayak gitu tuh. Bayangin, wong tak tuntun jalan dengan aku, lihat anjing perempuan kok mau meninggalkan Tuhan, makanya kok itu tak pegang. Dari situ saya tuh mengenal diri saya bahwa aku tuh memang buandeli setengah mati. Nah, terus setelah itu saya bilang ya sudah, terima kasih Tuhan, engkau baik. Baik toh? Baru setelah berapa lama dilihatkan lagi Tuhan itu di meja. Wah, makanan itu banyak. Orang itu antri minta makan. Aku bilang, Tuhan, ini makanan segini banyaknya, orang itu antri minta makan. Dari kantongi dia
ngeluarke anjing kecil, taruh di atas meja. Tapi lucunya anjing ini tidak berani makan. Kalau mau ngambil makan, Tuhan ini ngomong dulu, kamu sukanya mana? Sana ngambil. Yang mana lagi? Tuh, ngambil. Jadi dah, wah dapat orang. Lalu Tuhan bilang, Yusa, kamu tahu siapa itu anjing? Aku. Ngerti dah kamu? Di samping kamu itu punya wataknya begitu jelek, karena kejelekanmu terpaksa aku mesti kasih rantai. Kalau enggak, lepas, rusak. Nah, ngerti dah? Jadi saudara tidak usah takut, khawatir. Kejelekanmu banyak, tapi Tuhan punya cara untuk megang kamu tetap. Jadi tergantung daripada apa? Hatimu. Makanya itu mengabdi kepada Tuhan jangan pakai pikiran, tapi pakai hati. Ngerti tidak? Jadi aku dikatain, wah kamu kayak anjing. Iya betul aku bilang itu. Aku pernah bertanya, loh anjing itu kan macam-macam Tuhan. Ada bulldog, ada doberman, ada sing bagus, ada sing jelek, ya toh? Ada anjing kampung, ada anjing yang di istana. Loh, Tuhan bilang, kamu siapa? Kamu anjing kecil mainanku. Lah terus, bawa piye? Lah karena kecilnya luar biasa ya tak kantongi ya. Jadi dikantongi. Jadi tidak ada orang lihat. Tapi kalau dia seneng, keluarin dibuat mainan. Bayangin, nangis aku lihat gitu. Engkau kasih padahal manusia apa ini? Tapi engkau sayang. Demikian juga terhadap engkau. Tuhan itu sayang. Engkau dipanggil ke sini tidak kebetulan. Pasti kamu dipanggil, tapi mintalah jaga hati dan sikap supaya kamu menjadi bagian apanya menyukakan hati Dia. Jangan kehendakmu sendiri, tapi kehendak Dia. Oke? Kita sembahyang. Kita sembahyang, kita periksa selama ini kamu itu di hadapan Tuhan sebagai apa? Kalau kamu belum diberitahu, jangan kecil hati, tidak masalah, ada waktunya. Tapi kalau kamu sudah tahu, menghadap kepada Dia, jujur katakan yang kamu butuhkan apa. Minta, menghadap, kemukakan, dan kamu katakan, aku butuh ini Tuhan. Kayak karata sikiki akar. Hamba-Mu merasakan kasih-Mu Tuhan. Di mana Engkau memilih hamba, Engkau pun memilih mereka. Saat-saat seperti inilah Tuhan, kami terbuka di hadapan hadirat-Mu. Tidak ada yang baik, tapi Engkau sayang kami.
kaya karata seketekeria kata so. Oh ye kikia karata sakata kaya ka. Hambamu mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan, karuniakan kasih karunia-Mu sehingga mereka bisa kembali seperti kata Daud, supaya mereka dapat kembali berjumpa dengan Engkau. Ya karata sikit karata sikit, ya karata sikit ya karata sikit. Oh ye kikia karata sab. Ternyata mereka Tuhan itu menyayangi kamu. Dia sedang berjalan menghampiri kamu. Ya karata sikit. Oh ye kikia karata sakata kaya karata sekete. Ya karata sekete keria kata kaya karata sekete.